bersama Gus Zainul. Dan sebagaimana telah disampaikan oleh beliau bahwa di menjelang fase yang terakhir yang ketiga ini, dan kita membincangkan nikah pinggan. Nah, ini kemudian ada bagaimana sebagai orang-orang yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, atau bahkan mungkin untuk menjalankan qiyamul lail ini tidak bisa karena mungkin sakitnya ini. Apa kira-kira yang bisa dilakukan pada saat beliau sedang sakit ini? Ya, mudah-mudahan karena doping yang diberikan Allah begitu besar ini bisa meningkatkan imun kita. Jadi seperti teringat pernyataan kawan saya yang tidak jauh dari sini, ketika sakit langsung kena telepon, langsung sehat. Ini karena dapat doping. Begitu juga insya Allah saudara-saudara saya yang seiman, mungkin dengan kita mendapatkan penjelasan tentang keutamaan Ramadan ini mampu membangunkan kita dari kelemahan kita menjadi insya Allah ya, mudah-mudahan kami dari sini mendoakan saudara-saudara yang sakit segera diberikan kekuatan kembali oleh Allah, sehingga bisa mengambil kesempatan Ramadan tahun ini, lebih-lebih 10 hari yang terakhir. Kalaupun tetap seperti demikian, hanya ibadah-ibadah yang lain. Yang terpenting malam ini kita hidupkan. Ada banyak pilihan. Dari para ulama menyatakan amal apa sih yang perlu diisi ketika mendapati 10 hari yang terakhir. Nomor 1 memang qiyamul lail, sholat. Pilihan yang kedua adalah baca Quran. Pilihan yang ketiga kita berzikir, sholawat. Pilihan yang ketiga kita bersedekah dan lain sebagainya. Masih banyak jalan. Jadi mungkin mereka yang lemah untuk sholat atau untuk ibadah yang menguras tenaga, ada banyak ibadah ini. Yang penting kita hidupkan malam-malamnya. Ini sebagaimana tadi jenengan sampaikan bahwa Rasulullah juga membangunkan keluarganya termasuk istrinya. Gimana kalau pas istrinya ini lagi kedatangan tamunya ini? Tentu saja ibadah itu tidak harus di masjid. Tapi kalau tidak ada halangan di masjid ini paling utama. Karena di masjid ini bukan hanya dapat ibadah, tapi juga kita dapat syiar. Kita ibadah di masjid mungkin bisa menambah semangat orang yang asalnya tidak ingin ke masjid, mungkin karena kita menghidupkan di masjid merasa tergugah. Nah, ini diantara keutamaan apabila kita ibadah di masjid. Selain daripada itu, fadilah masjid yang begitu besar, masih banyak seperti iktikaf, bisa sholat qobliyah ba'diyah. Di situ adalah tempat sebaik-baik tempat. Khairul biqa' masajid wa syarrul biqa' aswaq. Terus kemudian kalau ini Gus, lokasi rumahnya ini jauh dari masjid, sementara yang dekat ini musola. Apakah sama iktikaf di masjid dan musola itu? Intinya masjid sama musola itu beda. Kalau masjid itu ada keistimewaan sendiri. Ini yang disebut masjid. Nah, kalau musola, makanya ada para ulama-ulama yang mengusulkan, kalaupun tempat itu tidak mencukupi untuk dipakai sholat Jumat, boleh nggak dibuat masjid? Boleh. Hanya masjid, kalau dulu itu masjid yang dipakai Jumatan yang masjid jami. Kalau tidak boleh hanya masjid. Kalau di Arab tidak ada musola, semuanya masjid. Seperti di Mekah
Madinah meskipun kecil. Nah, di tempat saya ada juga masjid, tapi dinamakan masjid Iktikaf. Nah, jadi di situ cuman ada kewajiban-kewajiban yang tidak sama dengan musola. Jadi kalau sudah jadi masjid ya harus kita jaga kebersihan, ya harus kita jaga ya, ini terutama kebersihannya, kesopanan, terus kewibawaan masjid ini, kesopanan ya, ini dijaga. Nah, itu diantara kewajiban-kewajiban apabila satu tempat dari enaknya yaitu bisa dipakai iktikaf, bisa dipakai. Ya usul saya ya musola jadikan masjid. Kan di situ kan ada pengurus-pengurusnya. Nah itu ada bagian kebersihan, bagian pengaturan. Untuk menjadi masjid apa syaratnya, Gus? Tidak hanya itu ya tinggal kita itu aja bentuk pengurusan untuk pengaturan karena memang harus terjaga kehormatannya karena masjid. Kebersihan, terutama kebersihan. Karena siapa membuat kotoran di masjid itu besar-besar. Termasuk adab-adab seperti memuliakan masjid juga harus diingat ya. Karena statusnya masjid, jadi setingkat lebih tinggi. Kalau masalah pengakuan dalam pembukaan masjid kan memang harus lapor, membuat. Cuman ini untuk Jumatan apa tidak ini aja. Kalau Jumatan kan ada. Kalau kita di sini kan mazhab Syafi'i ya minimal 40 tempatnya kan harus. Nah, tapi tidak semua masjid harus dipakai Jumatan. Nah, jadi ada yang tutup kayak iktikaf untuk seperti itu enak. Kalau jauh jadi kan masjid aja. Tapi bukan untuk sholat Jumat. Jadi kalau untuk sholat Jumat ini kan ada batasan-batasan ukurannya. Ini kalau di pemerintah mungkin ada minimal jarak ininya juga ada ini. Jadi sebaiknya musola ini tidak kepengurusannya itu harus jelas. Ketakmirannya. Takmiran. Baik, ini juga merupakan satu masukan buat saudara-saudara kita ini yang di tempatnya masih menggunakan musola, sebaiknya dinaikkan grade-nya menjadi masjid sehingga masyarakat setempat bisa beriktikaf di masjid. Jadi setiap masuk masjid kan dapat fadilah, tahiyatul masjid, bisa iktikaf. Beda dengan musola. Musola kan hanya sekedar ya sama seperti di tempat-tempat kita, di kantor, di ruangan kan seperti itu. Jadi hanya sekedar untuk sifatnya sholat, sholat saja. Hanya ini khusus buat sholat gitu aja kan. Nah, itu. Jadi mendengarnya, inilah tentang sebaiknya kita melaksanakan iktikaf itu adalah di masjid karena memang keutamaan yang begitu luar biasa. Baik, sebelum kita lanjut kembali, nampaknya itu sudah ada yang bergabung ini, Mas Faisal yang ada di pesantren. Masya Allah ini istiqomah menunggu terus acara. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini ada keterangan apakah benar orang yang sudah meninggal itu kalau malam Jumat dan Ramadan beliau ini datang atau pulang menemui keluarganya? Ini gimana ini Gus? Oh iya, ini Mas Faisal ya. Orang yang meninggal itu ada orang yang baik, ada orang yang banyak dosa. Kalau orang kafir jelas mereka ditahan. Seperti kita hidup di dunia ini, orang baik ada orang jahat. Kalau orang baik kan dia bebas kemana saja. Nah, kalau orang jahat kan ada di penjara, jadi dia tidak bisa kemana-mana. Seperti halnya roh orang mukmin ini bebas pergi kemana saja. Ya, diantaranya mereka bersilaturahim dengan sesama yang ada di alam barzah, termasuk yang paling utama itu biasanya dikunjungi keluarganya. Nah, bukan hanya malam Jumat, setiap waktu ya semaunya dia bisa datang. Cuman kita tidak bisa melihat mereka yang bisa melihat kita. Adakah keterangan? Ada satu hadis itu di dalam kitab I'anatul Talibin tentang
orang-orang yang telah meninggal dunia, dia orang yang beriman, dia orang yang soleh, dia setiap malam Jumat itu berkunjung ke rumahnya. Memang roh ini bebas. Arwahul mukminina, al-hadisnya arwahul mukminina mursalah. Jadi rohnya orang mukmin itu dibebaskan, dilepas. Ya, ini masalah gaib ya. Tapi kita sendiri juga di antara orang-orang terdahulu kita, orang-orang yang para soleh, salafus soleh itu pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah kemudian ini Ustaz, kadang-kadang ini diasumsikan namanya pulang itu adalah pulang ke rumahnya. Apakah memang demikian ataukah mengunjungi keluarganya? Artinya kan kadang anak ini sudah berpindah tempat atau gimana? Iya. Orang arwahul mukmin terserah dia mau kemana, tapi yang jelas yang pernah dia tempati, yang dia pernah tahu pasti dia kunjungi seperti kita. Kita mau kemana saja tetap bebas saja. Tapi setidaknya kalau kita punya rumah kan kita pasti berpulang. Kalau kita kerja ya pulang. Ini kalau kita bebas. Hanya kalau kita di kubur kita ini ingin selamat dari siksa kubur, ya artinya kita diberikan kebebasan. Jadilah orang mukmin, jadilah orang soleh. Nanti panjenengan kayak begitu diberikan kebebasan seperti saat hidup ini. Orang yang tidak punya catatan kriminal kan bebas. Ya mau kemana saja terserah. Gitu. Dan kenikmatannya orang mukmin ini apabila ada mukmin yang lain mendoakan, ini pasti sampai gitu. Pasti sampai. Itu jelas. Jadi untuk sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia itu doa wal wassadaqah. Doa wassadaqah itu hadiyatun lil mauta. Ini hadisnya. Wassadaqu ala mautakum. Ini juga diterangkan di dalam kitab Wasyatul Mustafa. Nabi menyuruh kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wassadaqu ala mautakum. Ada hadis lain Nabi mengatakan doa wassadaqah hadiyatun lil mauta. Ini sampai berarti. Jadi lain sodakonya orang hidup ke orang hidup, kasih beras, kasih telepon. Tapi kalau orang mati itu doa. Kita baca Fatihah, Quran. Kalau kita nggak mampu memberikan hadiah berupa sedekah warawet lewat kita sedekahkan ke orang yang hidup, kita tujukan pahalanya untuk orang yang mati. Atau kita tidak mampu baca Quran, ya kita doa. Fad'u hum bil maghfirah. Fa illam taqdiru ayatan min ayatillah fad'u lahu bil maghfirah. Innallaha ajaba. Untuk hadis dalam Al-Qur'an. Kalau kamu bisa ya sudah ke materi. Kalau tidak bisa, kamu mampu baca Quran, sudah ke Al-Quran. Artinya pahalanya. Hadiyatan wasilah rahmatan nazilah. Allah maj'al sawaba dzalika lahum. Ya Allah, jadikan pahala apa yang saya baca ini untuk siapa? Dan itu tanpa mengurangi pahala dari yang membaca. Tentu saja yang membaca juga dapat pahala, yang dikirimi juga dapat pahala. Nah, ini seandainya tidak tahu namanya, Coach, kan biasanya ada diawali dengan khususon bilang bin anu. Nah ini tidak tahu namanya. Nah ini gimana nih? Allah tahu, meskipun tidak disebut, tapi tujuan kita kemana Allah tahu. Kita harus yakin. Tapi lamuno seandainya disebut, maka itu juga lebih baik. Tapi tanpa disebut pun, yang dilihat Allah adalah
niat atau tujuan di dalam hati. Baik, begitu Mas Faisal, sangat jelas dan gamblang sekali ini tadi penjelasan dari Gus Zainul tentang ruh atau apa para ahli kubur yang mukmin itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui keluarganya, karena yang diharapkan adalah justru doa dari keluarga ini, tapi jangan nunggu malam Jumat saja. Ada beberapa dari para ulama, laula ahlutumnya lahalaka ahlul kubur. Anda tidak ada orang-orang yang hidup di dunia ini, lahalaka ahlul kubur. Niscaya ahli kubur ini pasti akan binasa semua. Karena semua orang mati, kata Nabi, ma min mayyitin fi qabrihi illa kal gharq al mughawwas. Tidak ada satupun orang mati kecuali mereka itu di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam, yang butuh untuk ditolong. Artinya yang ditunggu-tunggu mereka itu artinya kiriman dari orang yang hidup. Nah, itu banyak kisah-kisah seperti Syekh Sabit Al-Bunani. Itu beliau punya rutinitas setiap malam Jumat mesti ziarah kubur di situ, membaca qazal zikir sampai subuh. Atau ketika dia melihat semua penghuni kubur ini bangkit semua dari kuburnya, mereka berebut. Ini ada rangsuman tapi untuk umum. Ada rangsuman yang ada alamatnya. Makanya ada doa itu kan wal arwahil muslimin ini kan umum. Khusus. Nah, ada tambah di belakangnya khusus. Ila hadratillah, ini khusus. Nah, ada dilihat satu orang yang tidak ikut berebut. Ditanya, ini semuanya berebut, kamu kok nggak ikut berebut? Kenapa? Kenapa saya ikut berebut? Saya sudah dapat kiriman secara khusus dari anak saya yang ada di tempat ini. Dia berjualan ini sambil membaca mulutnya ayat yang diadikan kepada saya. Itu sampai sih. Kemudian di hari malam Jumat berikutnya terjadi kejadian seperti itu. Nah, ini cuma perbedaannya ketika melihat orang yang pertama tadi tidak ikut berebut, sekarang ikut berebut. Ditanya, kenapa? Kemarin saya lihat kamu gak ikut berebut, sekarang ikut berebut. Iya, anak saya yang biasa melihat sudah meninggal. Dan ini sebelumnya sudah dibuktikan oleh beliau. Setelah dia mendengar pernyataan, saya punya anak jualan di pasar ini, dia selalu baca Al-Quran, dikirimkan. Itu pagi harinya dicari dan ternyata betul ada seorang penjual yang disebutkan ahlul kubur ini, dia sambil mulutnya membaca Al-Quran. Ditanya, itu siapa? Untuk bapak saya. Inilah luar biasa. Artinya apa yang dibacakan oleh yang hidup untuk yang mati itu semuanya sampai. Ini beliau Sabit Al-Bunani, orang luar biasa, wali besar. Ini bukan orang-orang biasa. Jadi ungkapan-ungkapan beliau ini termasuk yang tidak bisa kita remehkan ya, karena beliau orang-orang soleh, orang-orang alim. Ini membuktikan kebenaran yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi jangan ikut terbawa berita-berita yang orang mati sudah terputus. Itu dasarnya cuma satu, tapi banyak keterangan yang menyatakan apa yang disampaikan oleh orang hidup kepada orang yang mati itu pasti. Jadi Allah menciptakan satu malaikat. Malaikat ini yang ditugasi oleh Allah mengirimkan kiriman orang yang hidup kepada orang yang mati. Apakah itu hanya untuk yang baik-baik saja, ataukah mungkin kadang orang kan ada yang orang mungkin waktu masih hidupnya itu suka bikin resah orang begini. Kemudian ketika meninggal ada laknat yang disampaikan oleh orang yang hidup, siapa sampai juga. Ini artinya selama dia itu sama-sama beriman itu masih sampai. Yang tidak bisa sampai alias terputus itu apabila beriman dengan tidak beriman, ini sudah beda jurusan, terputus.
Makanya iman ini penting. Beda profesi. Sejahat apapun selama masih ada iman, walaupun seberat semut kuda, itu tidak akan selama-lamanya di dalam neraka. Artinya ya. Jadi iman Laknat ini bisa nggak nyampe ke orang yang sudah meninggal? Mungkin umpatan karena dia dulu waktu hidupnya kurang bagus atau gimana? betul. Ketika ada orang membicarakan keburukan kita, mereka yang telah meninggal dunia dibicarakan keburukannya, itu akan membuat yang meninggal itu tersiksa. Makanya ada satu hadis ketika ada seseorang membicarakan keburukan orang yang dilarang oleh Nabi, jangan bicara, bicarakan baiknya. Kasihan orang yang telah meninggal. Memang ada hukuman. Sampai makanya kita jangan meninggal keburukan. Kan tidak semua orang seperti ini. Yang banyak kan orang tidak akan menyebut kebaikan, banyak menyebut keburukan. Nah, kita yang tahu jangan sampailah, sudahlah yang lalu. Justru yang kita lakukan yang perlu, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang meninggal adalah doa kita. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita dan sesama Muslim. Jadi kalaupun ada keburukan kita tutupi, jangan sampai diungkit kembali pada saudara. Mukmin yang baik selalu memiliki hati yang lapang, memberikan maaf, tidak ada dendam. Nah, yang lalu biarlah berlalu, kita tutupi kekurangan saudara kita. Insya Allah kekurangan kita akan ditutupi oleh Allah. Baik Gus, semakin asik perbincangan kita di malam hari ini, ya, namun ya kita jeda sejenak Gus, kita akan hadirkan satu tembang untuk pendengar siang di manapun Anda berada. Baik pendengar siang, kembali bincang Ramadan akan kita lanjutkan setelah satu tembang berikut.